Shalom, selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tema bekal pada malam hari ini adalah manusia baru, manusia penuh kasih. Dan selama 60 menit ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Arda Irwan. Sisa waktu akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan di chat atau bertanya langsung kepada Bapak Irwan. Nah, Bapak Irwan, Arda Irwan ini ternyata bukan sosok dia adalah sosok yang lama juga ya Bapak Ibu. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Pontifical Biblicum Institute di Roma. Dan saat ini beliau bekerja di PT Evercross Teknologi Indonesia. Mari Bapak Ibu, kita buka bekal pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, puji syukur kami sampaikan kepadamu atas segala anugerah, utamanya anugerah kehidupan dan rahmat kesehatan. Pada malam hari ini kami Kau kumpulkan dan akan mempelajari tema dan topik yang menarik yang akan disampaikan oleh Bapak Arda Irwan. Kiranya Roh Kudus menyertai dari awal hingga akhir pertemuan ini, agar materi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat kami terapkan di dalam pelayanan kami. Pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk Ibu Rosita yang pada hari ini merayakan ulang tahun. Bapa, puji syukur dan terima kasih untuk peziarahan kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada Ibu Rosita. Engkau menemani di dalam suka dan duka kehidupannya. Semoga kelahiran Yesus yang memberikan damai, kebahagiaan, sukacita bagi orang lain. Semoga kelahiran dan hidup Ibu Rosita pun dapat memberikan damai, sukacita, kebahagiaan, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dapat berbagi kasih dan selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Arda Irwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Ibu Lucy, Bu Rosita, semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di Zoom ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Jujur ketika Ibu Rosita dan juga ditemani Romo Tunjung meminta kepada saya apakah bisa memberi sedikit apa yang bisa saya berikan untuk teman-teman KPKS. Sebenarnya saya minder, Bu. Sudah lama saya ngotak-ngatiknya ini udah berbeda sekali. Jadi yang saya
pengalaman saya memang di situ, ya studi saya di sini, tetapi karena hari-hari saya sudah tidak terlalu banyak mengenyam ini, jadi sejak 1 bulan terakhir ini justru saya diotak-atik dengan pengalaman untuk mendalami kembali, mengingat kembali, bernostalgia kembali, sambil berefleksi apa yang kira-kira sambil berjalan kira-kira bisa saya tawarkan untuk refleksi bersama di dalam bekal KPKS ini. Sebenarnya kemarin Bu Rosita juga meminta saya dengan satu tema yang bingung saya juga. Apa aja Bapak kasih aja yang bisa untuk diberikan gitu ya kan. Justru ketika ditanya apa aja itu paling bingung kali karena menyiapkan itu segala macam bisa disiapkan. Tetapi untungnya kemarin kan bersamaan dengan APP ya, tema APP kira-kira bisa kita perdalam bersama. Saya mengikuti juga arahan tema APP dari teman-teman sendiri, termasuk Ibu Lucy, ada teman-teman di sini juga yang memberikan. Saya melihat ada hal-hal yang menarik di situ. Tetapi ada sesuatu yang kira-kira kita juga bisa perdalam dari sudut yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita ingin masuk ke praktis dalam pragmasi, maaf, saya mungkin nggak pakai video dulu supaya sinyalnya stabil dulu. Ya, nggak masalah Pak Arda. Silakan Pak Arda. Ya, tema yang saya ambil ini saya mau share screen dulu, Ibu boleh? Ya, jadi saya mencoba merenungkan hari-hari ini ya, tema fondasi kitab suci yang menjadi landasan APP kita dari minggu ke minggu. Ya, dari situ saya bagi aja supaya karena saya lihat tidak boleh panjang karena nanti jenuh ya. Saya merangkum menjadi 2 pertemuan yang nantinya kita akan membaginya menjadi 2 topik ya, yang minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga, minggu keempat. Dan tema yang menarik yang saya lihat dan saya renungkan dari seluruh rangkaian tema APP yang mendasari kitab suci di dalamnya adalah mengenai ajakan menjadi manusia yang bisa membawa orang lain juga ikut sejahtera. Nah, ini konsepnya persis menjadi landasan pada saat di minggu pertama, yaitu menjadi manusia baru. Nah, manusia baru itu artinya seperti apa? Ya tentu yang penuh kasih. Nanti arahnya ke depannya akan menjadi pribadi yang utuh, yang pribadi yang penuh berkat. Nah, ini yang saya mau tawarkan menjadi permenungan kita dalam 2 topik minggu hari ini dan juga minggu depan. Secara ringkas, kalau saya boleh membuat jurnalnya seperti ini. Kalau kita melihat minggu pertama kan tema APP-nya tulisan kita dan adalah yang menjadi kitab suci ambil adalah Kolose 3 ayat 12. Nanti sebentar ya. Kita melihat menjadi manusia baru, manusia yang sesuai pilihan Allah. Kalau bahasa di dalam kitab suci di dalam Kolose ini adalah dikuduskan. Nanti akan mencoba melihat di dalam kira-kira apa yang menjadi gambaran di situ dalam Kolose 3 14 menjadi penting di dalam mengolah tema APP minggu pertama dalam keseluruhan rangkaian APP kita. Dan yang minggu kedua dilihat tema APP adalah perlindungan sosial. Nah, yang menarik adalah yang sebagai landasan fondasi kitab sucinya adalah Amsal 3 ayat 27 28 ya, dan juga Amsal 11 24 25. Secara sederhana kalau mau diringkas, Amsal ini berkisah mengenai prinsip hidup dalam kebaikan ya. Intinya tidak bersikap atau berjiwa miskin dan tidak memiskinkan orang lain. Artinya, meskipun orang berjiwa atau yang sekarang orang hidupnya miskin, tetapi dia tidak mau berjiwa miskin. Ya, nanti seperti apa? Ya saya akan coba melihatnya dari rangkaian di Amsal itu sendiri. Ya.
Nah, kalau untuk topik berikut, yaitu di minggu ketiga dan minggu keempat, yang adalah dari Imamat 25:35 dan 1 Tesalonika, ya, yang kaitannya dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro, serta peran serta kita dalam kesehatan spiritual. Bagi saya ini menjerang kembali dari topik yang nanti hari ini kita perdalam. Kenapa? Karena dari Imamat 25:35 sebenarnya itu menyokong kita untuk menyokong sesama untuk hidup seperti kita sendiri. Apa yang diajarkan di situ sebenarnya kan kita melihat bagaimana menjadi orang yang sudah utuh. Kalau orang sudah pribadi yang sehat, yang utuh, dia akan bisa memberikan kepada orang lain. Kalau orang yang masih ubak-ubak dengan dirinya sendiri, bagaimana dia mau memberi kepada orang lain? Nah, ini minggu ketiga menarik sebenarnya. Satu ayat tetapi bisa bercerita banyak hal untuk kita. Dan yang kemudian ditutup dalam Tesalonika 5 ayat 23-24, ketika hidup dikuduskan dan diberkati Allah. Nah, bagi saya ini back to nature, kembali mengingatkan kita kepada Kolose 3, di mana kita menjadi manusia baru karena menjadi pilihan Tuhan. Nah, ini kan kenapa? Nanti ada ceritanya. Di sini ada back apa? Menjadi gambar dan citra Allah. Apa itu dikuduskan? Apa itu menjadi citra Allah? Saya pikir ini akan menjadi topik menarik buat kita di minggu depan. Ya. Intinya, dua rangkaian topik ini sebenarnya secara ringkas bicara mengenai hari ini dari 2 ayat yang kita akan perdalam, menjadi manusia baru, manusia yang penuh kasih, menjadi landasan hidup kita, ya, untuk menjadi pribadi yang utuh. Nah, menjadi pribadi yang utuh itu nanti akan menjadi lagi kembali menjadi dasar bahwa itulah yang membuktikan bahwa menjadi pribadi yang utuh. Nah, menjadi manusia baru. Nah, manusia baru citra dengan Allah. Itu sebenarnya tema yang kalau kita merangkai minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Ya. Nah, jadi kalau ini journey yang nanti kita akan perdalam, tetapi saya akan memperdalam dari lingkup kitab sucinya saja. Saya tidak masuk ke dalam rangkaian yang disebut acara gereja, karena nanti kalau jajan gereja jadi waktunya jadi panjang, ya saya pikir nanti romo-romo yang bisa akan mendalam itu juga buat teman-teman. Kalau saya nanti melihatnya dari apa yang kita bisa perdalam dari masing-masing fondasi kitab suci. Ya, hari ini kita akan mencoba melihatnya 2 hal, ya, dari Kolose 3, 12, 14, dan dari Amsal 3, 27, 28, 11, 24, 25. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Yaitu mempelajari mengenai manusia baru, manusia yang penuh kasih. Kok bisa begitu ya? Nah, kita coba melihatnya dan mencoba mendalaminya dari Kolose 3. Kalau Kolose 3, 12-14, kalau kita cerita mengenai kitab suci, ya mungkin yang sudah pernah belajar kitab suci, terutama mengenai Corpus Paulinum, saya nggak akan mengajar di sini Corpus Paulinum kembali, atau teman-teman ingin belajar bisa membaca lebih dalam, karena waktunya nggak banyak. Tapi intinya Kolose 3, 12, 14 ini dirangkai dalam satu konteks, di mana konteksnya itu kalau boleh kita merangkai di sini dari Kolose 3 ayat 1 sampai Kolose 4 ayat 6. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang bagaimana kita sejak awal harus memikirkan perkara dari atas atau perkara yang di atas. Kita terarah kepada yang di atas, yaitu Kolose 3 1 sampai 3. Artinya apa? Artinya kita mengambil Kristus sebagai yang menjadi dasar, landasan hidup kita. Nah, itu dalam ayat 4-nya. Nah, ayat 5-9, nah ini yang menarik. Kita diajak menjadi orang yang meninggalkan manusia lama. Kalau bahasa di dalam Kolose 3, 5, 9 itu agak keras. Mematikan. Berarti kan tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi spasi untuk membiarkan hal-hal yang disebut manusia lama itu tetap berjalan dalam pengalaman hidup kita. Nanti kita lihat sebentar dan sejenak. Tapi kalau kita melihat itu, yang dimaksud oleh Paulus adalah tinggalkan, matikan, jangan ikuti kembali.
Nah, lalu diajaklah kita ke Kolose 3 ayat 10 sampai 11 menjadi manusia baru. Tetapi yang menarik adalah rangkaian perikop ini dimulai dengan kata kenakanlah, atau kalau orang bilang pakai baju, atau berjirahkan, atau bisa mengkontekskannya memakaikan pakaian gitu ya kalau bahasanya, put on gitu, atau bahasanya kenakanlah gitu ya. Nah, pakailah. Nah, itulah yang dipakai dalam konteks teologinya Paulus di Kolose ya, untuk memahami bahwa apa yang harus dijalani adalah tinggalkan yang lama, pakai yang baru. Yang baru itu apa? Nah, manusia baru itu nanti kita akan lihat di dalam justru pada saat di fondasi ini, Kolose 3 ayat 12 sampai 14, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang dipakai untuk menjadi manusia baru. Yang disebut menjadi manusia baru ketika punya elemen-elemen ini dari ayat 12 sampai 14. Nanti ada 6 hal, bahkan yang menjadi ketujuh itu yang menjadi penting untuk kita menjadi rangkuman dari seluruh kehidupan menjadi manusia baru, manusia yang dipilih dan manusia yang dikuduskan Allah. Dan ini ditutup secara perikopa sebenarnya dengan satu rangkaian dari Kolose 3, 15, 17, hidup dalam perkataan Kristus. Nah, saya nanti akan menekankan hidup dalam perkataan Kristus, mengingatkan kita akan back to nature kita, yaitu kisah Kejadian 1 dan juga Yohanes 1 mengenai pada awalnya adalah firman. Ya. Dalam Kejadian 1, Allah pada awal mula atau mengatakan segala sesuatunya itu dari firman, bersabda gitu. Nah, itu apa? Mengatakan bahwa itu yang menjadi konteks hidup kita yang harus kembali lagi di mana kita kembali kepada awalnya. Awalnya apa? Sebenarnya bahasanya sederhana, yaitu kembali dikuduskan. Dikuduskan dalam konteks ini nanti sebenarnya satu kata, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah. Tapi pelan-pelan Bapak Ibu, karena saya akan mencoba membacanya ini satu persatu supaya kita tidak loncat dari satu perikopa ke perikopa lain. Nah, kalau sudah menjadi manusia baru, nanti ajakan berikutnya adalah kita masuk ke Amsal sebenarnya. Dari apa? Justru ketika orang menjadi orang yang memiliki elemen-elemen manusia baru ini, dia akan menjadi berkat. Karena dari hikmat yang dia punya, hidupnya penuh berkat. Kenapa penuh berkat? Karena dia selalu mengikuti anjuran-anjuran berbuat baik yang ada di dalam manusia baru yang dikenakannya. Apa yang dikenakan? Nanti kita lihat satu persatu dalam ayat 12-14 di Kolose 3. Baru setelah itu kita akan melihat bahwa berkat itu pasti berlimpah dan tidak pernah akan kekurangan kalau kita memberi kepada orang lain. Dan jangan lupa bahwa kita juga tidak boleh takut memberi, karena Tuhan akan membalasnya berlimpah-limpah. Nah, inilah kalau kita melihat rangkaian dari minggu pertama, minggu kedua dengan fondasi dari Kolose 3, ayat 12-14. Nah, kita boleh sekarang mendalami satu persatu ya Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat satu persatu dengan lebih detail. Kenapa kita bicara mengenai Kolose 3, 12, 14. Kalau tadi saya katakan, kita perlu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya akan lihat ayat kitab sucinya dulu, supaya kita bisa membacanya dengan lebih jelas. Kalau kita melihat sekedar dari awal, ya Kolose 1 sampai 17 ini, kita bicara mengenai perkara yang di atas. Kita baca sebentar ya Bapak Ibu, supaya kita saling menikmati aja ayat-ayat kitab suci yang kita perdalam. Pelan-pelan tapi kita bisa lihat. Ayat 3, bab 3:1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, ini menarik. Kata kuncinya selalu carilah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi.
Sebenarnya kalau secara teologinya Paulus, ini kan dia mau mengatakan, hey, hidup orang-orang jangan cari perkara-perkara duniawi, jangan cari kesenangan. Karena kalau kita melihat konteks Kolose itu jemaat yang sebenarnya Paulus sendiri tidak datang ke sana dan belum pernah dia kunjungi di sana. Dan dia menulisnya pun dari penjara waktu itu, ya diperkirakan di Roma, dan dia menitipkan suratnya ini untuk disertakan ke umat Kolose. Kejadiannya kenapa sampai Paulus dalam ayat yang disebut 3 ayat 1 ini mengatakan kepada jemaatnya, pikirkan perkara yang di atas. Rupa-rupanya di dalam jemaat yang dilayani di Kolose itu, umatnya mempunyai kemauan untuk berfoya atau dia bermalas-malasan. Karena apa? Karena kelihatannya di daerah waktu itu, di Kolose itu makmur. Ya, jemaatnya dalam kondisi semuanya tercukupi untuk yang umumnya, jadi jemaat-jemaat umum. Dan justru karena dia banyak berfoya-foya, jadi bermalas-malasan, makanya dia juga tidak peduli terhadap orang lain. Kalau tidak peduli pada orang lain, dia juga menindas orang lain untuk kepentingannya sendiri. Karena orang malas ya kan tahu sendiri dan nyuruh orang, dia tidak peduli orang, dia menekan orang dan seterusnya di situ. Maka dalam hal ini ketidakpedulian satu sama lain menjadi acuan Paulus untuk mengembalikan lagi kepercayaan orang-orang yang ada dari pengikut Kristus untuk melihat kembali dasar dari hidupnya, yaitu kembali ke perkara di atas, bukan di bumi. Nah, berikutnya adalah asal ayat 4. Nah, yang disebut perkara yang di atas itu apa sih? Apabila Kristus yang menjadi hidup kita, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya apa? Kita menjadi fondasi kita hidup itu adalah Kristus sendiri. Kan Dia menjadikannya Kristus, kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan itu didasari lagi bahwa kita ampuni dari segala dosa asal kita. Diingatkan kembali bahwa kita yang dulu sudah jauh dari Allah dipersatukan kembali untuk menjadi kembali kepada Allah yang disebutnya di sebelah kanan Allah. Ya, Kristus sendiri sudah duduk di kanan, maka kita juga diberi waktu, diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah dan diberi tempat di sebelah yang lain. Nah, inilah yang menyatakannya dalam Kolose awal itu, ya. Nah, barulah kita masuk ke ayat 5. Nah, ini yang penting. Ayat 5 menjadi dasar tadi pergumulan kita untuk menjadi manusia baru itu caranya bagaimana. Diperlihatkan dulu oleh Paulus dalam Kolose ini apa yang harus dimatikan dalam perkara-perkara di bumi, dalam segala sifat manusiawi kita. Yaitu di situ adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Nah, keserakahan itu, semua ini dianggap sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena orang kan cari kesenangan, hedonisme. Jadi hedonisme itu jadi anggapan adalah orang udah tidak ada Tuhan yang dia lihat, yang nyata di dunia, yang dia cari, yang dia kejar. Nah, itulah yang disebut sama dengan penyembahan berhala. Nah, semuanya itulah yang akan dikatakan kalau kita terus hidup dalam manusia lama kita, itu akan mendatangkan murka Allah. Ya tentunya inilah yang harus dihilangkan. Maka sekarang buanglah semuanya itu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Nah, kalau ayat 5 sampai 9 kita diminta untuk segera menanggalkan manusia lama kita. Ya. Bahasanya yang dipakai justru di ayat 5 itu. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu. Nggak ada pilihan. Yang menarik dalam Kolose itu tidak boleh ada satu celah pun yang diberi kesempatan untuk membuat elemen duniawi itu hidup manusia. Dalam hidup kita, dalam pengikut Kristus. Matikanlah. Nah, keras ya, karena bahasa matikanlah itu benar-benar matikanlah. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu benar-benar put into death. Ya,
Ya, saya nggak perlu mengatakannya dalam bahasa masing-masing nanti malam buyang, tapi saya nanti akan memperlihatkan hal-hal yang menarik dari kata-kata yang ada di balik dasarnya. Karena kalau memahami kitab suci kan perlu memahami budayanya. Kenapa kata itu dipakai? Apa yang menjadi landasannya? Nah, baru kita sekarang bergerak sedikit ke ayat 3:10. 3:10 sampai 3 yang nantinya sampai 3:17 lah ya. Cuma 3:10 ini yang menjadi kata kunci yang menjadi nanti dasar seluruh cerita dari 3:12-14 nanti. 3:10 dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Menarik ini. Ada kata gambar khaliknya. Artinya apa? Ikona. Ikona itu ikon. Jadi kalau dalam bahasa perjanjian lama, kejadian 1, itu menjadi gambar. Gambar siapa? Allah. Ikona khalik itu citra Allah ya. Sebenarnya dia menunjukkan ada katanya itu adalah gambar Allah ya sebenarnya. Citra Allah. Nah inilah yang jadi kata kunci yang sebenarnya kalau kita membaca aja mungkin lewat. Tetapi kalau kita merenungkan ini, kita diajak back to nature. Kamu manusia, pada awalnya kamu dicitrakan segambar dan serupa dengan Allah. Seperti apa? Nah, ini yang nanti kita pelajari satu-satu. Dalam hal ini dikatakan manusia baru itu orang yang tidak lagi membeda-bedakan. Tidak lagi ada orang Yahudi atau Yunani, orang sunat, tidak bersunat, barbar atau orang skit, budaya atau orang budak atau merdeka. Nah, bagi Kristus semua ada di dalam segala sesuatu. Nah, inilah kalau kita melihat kedalaman dari perikopa ini untuk memahami bahwa kalau orang yang hidupnya utuh, dia tenang. Dia tidak jadi terlalu istilahnya fanatisme. Ya, istilahnya orang tidak fanatik. Kenapa? Karena dia tahu yang di kiri atau di kanan sumbernya satu. Nah, kalau orang yang hidupnya mendalam, dia nggak peduli lagi agamanya apa. Getarannya sama. Getarannya sama. Saya juga jadi ingat, saya bernostalgia ketika saya satu waktu datang ya. Ketika kita menemui ya orang-orang suci, siapapun dari agama manapun, orang-orang yang benar-benar hidupnya memang melayani gitu. Nggak usah dia omong pun ketika kita bertemu, auranya, wajahnya, gambar hidupnya yang terlihat dari pancaran pengalaman yang ada di wajahnya, itu memberi getaran gitu. Omong benar atau tidak benar ya, atau dipercaya atau tidak dipercaya, silakan mengalami. Ketika bertemu dengan mereka, ada satu tune up gitu ya, ada satu kesamaan sinyal antara yang kita alami dengan dia. Rasanya ada sesuatu yang mempengaruhi saya. Oh, dia orang yang dikuduskan, orang yang mempunyai sesuatu yang mendalam kalau orang bahasanya secara umum kalau bukan orang Kristen. Ya. Tetapi kalau di sini kita melihatnya apa? Kita melihatnya dari konteks ayat 12. Nah, ini yang kita nanti akan perdalam satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, saya bacakan dulu ayat 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, kalau saya kembali ke teks yang Kolose 12:14 ya ayat bab 3 ini. Jadi yang paling penting kita lihat adalah ayat 12 ini, cara bagaimana kembali menyadari hidup kita back to basic.
menjadi manusia secitra, segambar dengan Allah. Kita sebenarnya sudah ada, cuma diingatkan kembali, pakai loh, ya sudah ada di dalamnya, tapi kenakanlah, hindari yang lain, hindari yang di duniawi, jalan seperti ini yang sebenarnya sudah ada di dalam hidup kita. Apa yang perlu dikenakan lagi? Satu adalah belas kasihan. Kedua, kemurahan hati. Kalau bahasa Inggrisnya gentleness gitu ya. Yang ketiga, kerendahan hati. Humble. Keempat ada kelemah lembutan, ya, kindness-nya. Dan yang keempat kesabaran. Kelima, ya. Nanti setelah orang sudah sabar, dia juga diminta selain peka kepada dirinya dan orang lain, dia juga harus rela, ya, legowo. Maka itu adalah mengampuni. Nah, kalau sudah mengampuni, dia bisa akan menaruh berkat kepada orang lain sebagai pengikatnya. Ya. Nah, ini ayat ini kalau saya mencoba merangkumnya, jadi gambarnya begini Bapak Ibu. Ini singkat aja, memang kelihatannya agak rumit, tapi sebenarnya ceritanya menarik. Kenapa landasan orang itu harus menjadi fondasi? Tadi satu persatu ayat ini diurutin Ibu, ya. Kasih, belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ya. Sebenarnya bahasanya menarik kalau kita dalam satu persatu kita lihat ya. Kalau orang yang dipilih Tuhan, di sini kan orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, ya dikasihinya. Ya. Sebelum kita mengenakannya, Allah sudah memilih. Nah, Allah sudah memilih, ya. Kita dikuduskan, ya. Kalau dalam bahasa suci, ya kan, ketika kita diciptakan Allah, kita adalah sempurna adanya. Kalau sempurna kan bahasanya kudus, ya kan? Nah, dipisahkan, tidak sempurna, ya kan? Dipisahkan dari yang tidak sempurna atau yang bercacat. Nah, maka ketika kita disempurnakan, kita itu sudah mendapatkan pengalaman dikasihinya. Ya. Bagian hidup kita ini ketika menjadi citra Allah adalah gambar ketika kita juga mendapat seluruh pengalaman kasih Tuhan yang menempel dalam hidup kita yang tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Maka sebenarnya sudah ada. Kadang-kadang dengan pengalaman-pengalaman duniawi kita, ya yang tadi manusia lama kita, kalau dalam bahasa psikologi, suara hati kita menyumbat hal-hal yang lain. Gitu ya. Nah ini yang lain itu adalah pengalaman kekudusan kita. Nanti saya akan coba membagikan apa yang disebut di sini kembali. Nah, justru ayat 12 ini mengingatkan kembali, hey, sudah ada di dalam hatimu apa pengalaman yang ada di dalam gambaran kasih Allah, citra Allah, gambar Allah, yaitu Allah yang belas kasih. Ya. Belas kasih seperti apa? Nah, ini kan kalau kita melihat ya, itu belas kasihan menarik. Ada dua kata yang dipakai di dalam Kolose 3:12, yaitu splachna oiktirmoi. Ya, splachna kalau bahasa disederhanakan itu ininya diterjemahkan hati. Ya. Tetapi kalau Yunani itu bilangnya usus, perut gitu ya. Bagian paling vital ya untuk jalur makanan yang diisi setiap hari. Bapak Ibu kalau usus bermasalah, itu ususnya berarti kan kosong atau isinya buruk semua. Maka itu dikatakan splachna oiktirmoi. Artinya ususnya penuh dengan hal-hal yang penuh rahmat gitu, yang penuh belas kasihan. Makanya sebenarnya artinya batinnya selalu terpenuhi dengan hal-hal yang baik hati. Lubuk hatinya yang paling dalam penuh dengan kasih. Belas kasihan itu artinya ususnya penuh. Jadi hal yang dimakan pun, hal yang terpenuhi di dalam batin hidupnya, yang ada di usus yang paling dalam dari satu manusia, isinya hanya belas kasih. Hanya kasih, rasa kasih. Nah ini yang sangat mendalam. Sebenarnya kalau kita cuma kata, belas kasihan mungkin hanya menyantol sedikit. Tapi ketika kita melihat satu kata ya di dalam kitab suci, wah artinya sangat mendalam. Bowels, ya bowels of mercy gitu ya. Artinya ususnya itu penuh dengan
kasih, ya, dengan rahmat. Gitu. Menunjukkan sesuatu orang yang sangat penyayang. Ya. Apalagi sudah dikatakan di dalam ayat 20, orang-orang pilihan Allah kuduskan dan dikasihinya. Bahasanya juga dia pakai istilahnya itu past participle. Past participle artinya orang yang berlaku sudah dari dulu dan tetap berjalan sampai sekarang dan tidak pernah dirubah. Artinya Tuhan itu sudah kasih sama kita dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah dirubah. Nah, kalau kita balik ke elemen kedua, setelah diingat sebenarnya isilah hal-hal dalam hidupmu dengan hal-hal yang rahmat, ya. Maka kita kembali tuh ke doa Bunda Maria, ya, Santa Maria penuh rahmat, ya kan? Kenapa? Karena isinya sudah rahmat. Kalau isinya rahmat, keluarnya rahmat enggak? Kalau yang masuk rahmat pasti keluarnya rahmat. Kembali yang sama, nggak mungkin keluarnya yang berbeda. Sama ketika kita masuknya yang jahat, keluarnya pasti yang jahat. Ini sudah pilihan yang orang sebenarnya sudah tahu, tetapi kerap kali kan tetap dipilih. Maka diingatkan lagi oleh Paulus, bowels of grace. Penuhilah hidup kamu dengan hal-hal yang baik, yang penuh rahmatnya. Nah, baru kalau orang sudah punya rasa penuh dengan rahmat ini, barulah ada rasa kemurahan hati. Nah, di situ berikutnya adalah rasa murah, kemurahan hati. Ya, bukan kita menjadi murahan. Nah, di sini ada katanya adalah krestotemai. Ya, krestoteta itu artinya sebenarnya kindness, ya, istilahnya tindakan baik yang benar yang dilakukan. Ya. Dari kata karis, ya, kata sebenarnya Kristus itu ya juga sebenarnya artinya orang murah hati, ya, murah, tindakan yang dengan sederhana lakukan gitu ya. Orang yang paling baik, orang nggak mikir lagi, ya, dia jalani saja, dia tidak menunda, dia tidak pikir, dia ada orang yang mau kasih, ya dikasih, dia nggak pikir lagi apakah saya kekurangan atau tidak setelah saya kasih, apakah saya masih punya sisanya atau tidak, apakah kekurangan atau tidak setelah memberi. Pokoknya dalam yang dengan kesederhanaannya dia dan yang dia anggap itu benar, dia jalan. Makanya orang disebut murah hati. Ya. Nah, kalau orang sudah murah hati, udah pasti orangnya pasti yang disebut ini adalah rendah hati. Ya, di sini kan berikutnya rendah hati. Nah, bahasa yang dipakai di dalam Kolose ini menarik, yaitu ya tapenoprosunen. Nah, istilah Ibraninya itu sama dengan titrapes, ya. Titrapes itu artinya apa? Membiarkan dirinya diinjak-injak, ya. Injak-injak dirimu sebenarnya bahasanya, ya kan? Biarkan dirimu direndahkan. Kalau bahasa ininya menyangkal diri, gitu, penyangkalan diri. Nah, kerendahan hati itu adalah bagian dari seluruh proses ketika hidup kita penuh dengan rahmat, maka kita diberi kemurahan. Orang otomatis karena hidupnya murah hati, maka dia rendah hati juga. Dia tidak peduli seberapa tinggi, seberapa pangkat, seberapa yang dia hidupkan dalam hidupnya. Dia tidak mencari pujian dari manusia, tapi dia melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya lewat dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena sudah citranya adalah Allah itu dalam hidup manusia. Ya, Allah memberi tidak tedeng-ading, tidak ada pamrih, dia kasih yang sama, ya. Meskipun balasan orang lain berbeda, manusia itu berbeda kepada Allah. Nah, ini sama. Nah, yang berikut kalau orang sudah rendah hati, ya, dia akan menjadi orang yang punya kelemah lembutan, ya. Prosteta. Nah, prosteta itu artinya apa? Orang peka, orang yang istilahnya punya kepekaan, ya, hati yang lembut, hati yang gentleness, hati yang tahu segala sesuatu yang akan dirasakan oleh orang lain atau ada yang di sekitarnya. Maka kalau kita melihat orang-orang kudus sebenarnya secara sederhana kalau kita lihat ya, orangnya kaguman. Apa-apa dia hal-hal yang sederhana dia kagum, melihat bunga, ya kan? Melihat alam, dia sederhana, begitu indahnya alam, ya.
mampu menemukan keindahan dan keistimewaan yang dari alam ciptaan dalam hidupnya. Inilah orang punya kelemah lembutan. Dia juga melihat Allah dalam orang lain yang mungkin orang lain juga menderita, ada kebutuhan. Nah, inilah yang disebutnya punya kelembutan hati. Ya. Nah, yang berikut setelah orang dia punya kemurahan, orang punya kerendahan hati, dia juga punya kelembutan, dia otomatis itu punya kesabaran. Tapi menarik, bahasa sabar di sini adalah makrotumian, artinya makro itu lambat, lambat itu pelan. Nah, tumian itu marah. Jadi bahasanya itu kesabaran di sini lambat marah. Oi, kita kan orang sabar itu kan sebenarnya sederhana ya. Kalau kita lagi naik mobil gitu ya, tiba-tiba dipepet, weh kurang ajar kau gitu ya kan. Nah itu kan mudah emosi, cepat marah. Nah orang sabar kan, sabar, sabar gitu ya kan. Nah sabar-sabar itu apa? Kadang-kadang kita mau marah diingatkan, ya kan. Maka lambat marah. Tapi kalau di sini makrotumian itu lambat marah kepada orang lain, kepada manusia, ya makrotumian. Tapi menariknya di Kolose ini dikatakan 2 kali kata sabar, ya, kelemah lembut dan kesabaran. Nah, lalu dilanjutkan lagi dalam ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ada 2 ya kesabaran. Nah, kesabarannya itu menarik. Yang satu yang lambat marah, ya. Lambat marah itu dari makro plus tumia, lama ya. Marahnya lama, marahnya diperlat, marahnya dipelan-pelankan atau dilambat-lambat atau dikontrol lah bahasanya gitu. Nah, kalau yang satu ya, kesabaran itu artinya kita mampu bertahan. Ya. Nah, itu kita bahasanya di sini mana ya? Nah, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi itu kita sabar itu artinya legowo, menerima, ya kita juga bersabar dalam arti ikhlas gitu ya. Kadang-kadang orang lain tiba-tiba ngambil bagian kita gitu. Ya. Otomatis secara manusiawi kita kadang-kadang ya kan sifat hewani kita pun ada ya kan, ingin membalas, ingin menyerang, ingin ya namanya ada kompetisi ya di dalam hidup kita juga yang untuk membela diri, ya self defense kita. Nah, di sini dikatakan kita endure, kita bertahan, ya, ya. Kita tidak kemana-mana, strict, ya, terhadap apa yang menjadi bagian kebaikan hidup kita, ya. Kalau sudah di situ, nah ini kan ada bahasanya aneksomenoi, ya kan kalau bahasa di situnya aneksomenoi alelon, kita saling bertahan, menahan diri satu sama lain. Kan kalau kita tuh hidup baik di rumah, terhadap istri, terhadap anak, maupun hidup di lingkungan kerja, di tempat yang hal-hal yang normal, kalau untuk yang rohaniwan kadang-kadang hidup di komunitas. Nah, ini yang paling penting, ya kan? Yang disebut sabar itu self control, ya menahan diri. Kadang-kadang menahan itu yang lama dan susah, ya kan? Kenapa? Ada aja triggernya. Entah ya apa yang orang lain suka, saya tidak suka, ya. Dan itu yang membuat trigger saya tidak suka, dan saya juga membenci atau tidak menyenangi sama, gitu ya kan? Pokoknya hal-hal yang kadang-kadang remeh-temeh itu menjadi juga trigger di mana kita langsung menahan, gitu ya kan? Nah, inilah yang dikatakan, bertahan. Paulus dalam Kolose 3 di sini kita diajak menahan diri, kontrol ya terhadap diri sendiri untuk tidak melampaui, gitu ya. Bahkan bertahan sampai terus-menerus gitu ya. Di sini kan ada 2 kata ya, anesemono itu itu artinya up, artinya hold on. Hold on itu tahan terus ya. Kalau bahasa Inggrisnya hold on, tahan. Nah, orang seberapa bisa nahan ya kan? Nah, ini yang disebut sabar, ya kan? Karena seperti karet, orang bilang, "Pak, kesabaran kita kan ada batasnya." Tapi yang menarik di sini tetap diajak hold on, tahan. Karena kita sudah isinya penuh di dalam usus kita, di dalam perut kita, dengan hal-hal yang penuh rahmat.
Kalau penuh rahmat, ya otomatis kita dibawa pada kemurahan hati, kerendahan hati, kelembutan hati. Maka kita pun pasti diajak untuk bisa menahan diri, sabar. Kalau orang sudah sabar, kalau orang sudah bisa menahan diri, mudah enggak dia mengampuni? Pasti mudah. Karena tidak ada batas lagi dalam hidupnya untuk mengatakan dia berbeda dengan saya. Dia sama dengan saya. Dia bisa saya terima. Nah, kalau demikian artinya orang itu bisa berjalan dengan penuh ketenangan. Nah, di sini orang penuh pengampunan itu seperti apa? Dia ada karis, ya. Di situ karisomenoi. Karis itu ada kasih, ya. Jadi orang mengampuni itu dia sebenarnya balik memberi kasih, ya. Jadi kalau orang yang mudah mengampuni sebenarnya bentuknya adalah memberi kasih, showing the grace, showing the favor, ya. Showing, kalau di dalam tema ini adalah bela rasa, ya kan, seperti itu. Jadi terus-menerus, apalagi di sini kan pakai bentuk formanya adalah partisip, present partisip aktif. Present itu kan yang sekarang. Dia tidak mengatakan yang kemarin-kemarin, bukan yang nanti-nanti, now. Pengampunan itu, bela rasa itu terjadinya harus sekarang dan terus-menerus, tidak berhenti. Satu kewajiban. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini, buat saya di sini semua menjadi rangkuman yang ada di bab 14. Di atas semuanya kenalah kasih. Ya. Jadi persis kembali ke dasarnya. Kita penuh dengan kasih, kita memiliki semuanya ini karena kita menunjukkan kasih. Kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, pengampunan. Apakah ini bukannya bentuk dari kasih? Ya kan? Sebenarnya sama. Kita hanya berputar kembali ke satu elemen yang sama, yaitu kasih. Ya. Nah, kasih itu yang istilahnya mana tadi? Itu adalah yang mengikat dan mempersatukan seluruh elemen kita, elemen kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, yang membuat kita tangguh menjadi orang yang sesuai dengan gambar dan citra Allah. Ya seperti yang tadi, kaliknya, seperti ayat 10 yang menjadi dasarnya. Kita dipilih, sudah disempurnakan. Ya. Kita diingatkan kita punya ini. Nah, kita harus kembali ke situ, pakailah ini. Dan menariknya kalau kita tambah sedikit ke ayat 15, 16, 17, ada satu hal yang menarik. 15 itu dia pakai kata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, ini yang menarik. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kok pakai katanya memerintah, ya? Memerintah katanya itu yang paling menarik. Nah ini, dia pakai kata brabauteo, itu artinya mendominasi, meliputi. Istilahnya apa ya? Mengatur. Jadi bagaimana kita membiarkan kedamaian dalam hati itu yang mengatur hidup kita. Biarkan semuanya itu yang diatur, bukan yang lain-lain. Kedamaian ada di dalam hidup, mengatur kegiatan tindakan hari-hari kita. Ya. Kalau kita lihat apa yang memerintahkan, yang memerintah di dalam hati kita kan damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera bahasanya sama. Kita tahu Irene, kalau kita kan selamat shalom gitu ya kan, damai sejahtera gitu kan. Nah itu kan ketenangan, ya kan, bisa menggambarkan satu ketenangan. Shalom, salam, kesehatan, gitu ya kan. Kalau orang bilang shalom, gitu kan, shalom, gitu kan. Kalau bahasa Arab salam, itu kan sebenarnya selamat, ya kan. Shalom, selamat, gitu ya kan. Selamat itu sejahtera, sehat, gitu ya. Damai, aman, harmoni, tidak ada kekurangan apa-apa, sehat, gitu ya. Nah, kalau orang yang sehat kan orang tenang, tidak gersak-gerusuk, tidak bingung, tidak cemas, tidak panik, gitu kan. Aman, damai, tenang. Nah, biarkan itu yang menjadi dan yang mengatur hidup kita.
Nah, bahasanya sederhana kalau kita melihat orang-orang yang punya kedalaman hidup rohani, ya, makin dia hidup dalam kedalaman, makin dia lebih tenang dalam hidupnya. Makin dia juga penuh kedalaman dalam hidupnya, harmoni dari seluruh pengalaman, ya istilahnya pikiran, hati, budi, dan semuanya. Nah, karena apa? Yang mengatur bukan lagi di luar dirinya sendiri, bukannya hal-hal duniawi kasarnya di situ, hal-hal yang di bumi, bukan di sekitar dia yang mengatur, tapi yang di dalam yang mengatur. Yang membuatnya dia mengatur karena di dalamnya sudah ada gambar Allah yang adalah kasih di situ. Ya. Nah, di ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini menarik. Kalau di dalam ayat ini, kalau kita lihat teksnya secara literatur, ini kata Kristus kadang-kadang di teks-teks yang lain itu hilang. Ya, ini ada dua kemungkinan. Karena dia mau mengatakan Kristusnya itu sebenarnya kembali ke Allah ya. Jadi kata itu dihilangkan untuk mengatakan hendaklah firman. Ya, mau mengatakan sabda logos itu firman, ya kan? Firman itu adalah Allah, ya kan? Tetapi dia cukup hanya mengatakan firman itu sebenarnya Allah itu kembali kepada yang diciptakan siapa? Pada awalnya adalah firman. Nah, firman itu menjadi manusia. Nah, firman itu menjadi siapa? Manusia itu siapa? Kristus. Sebenarnya nggak perlu kata Kristus pun sudah ketika Kolose atau Paulus mengatakan logos atau firman sebenarnya sudah menunjuk Kristus sendiri yang menjelma gitu ya kan. Nah, itu menarik kembali kepada firman awal. Firman awal itu Allah bersabda. Allah bersabda, Allah yang menciptakan, Allah yang mempunyai satu kekuatan, Allah yang mempunyai pengalaman itu. Nah, inilah kalau kita melihat pada mulanya adalah firman, ya kan? Nah, ini Yohanes 1, Bapak Ibu nanti boleh lihat sendiri. Nah, segala sesuatu itu adalah pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya enggak? Nah, dalam tekstus kritikus, perkataan Kristus itu Kristusnya bisa di dalam tanda bracket ada yang hilang, ya kan, untuk beberapa tekstus gitu ya kan. Kitab suci yang ditemukan, ya kan, yang jadi kritikus gitu. Tetapi banyak yang kita pakai ada akhirnya ya perkataan Kristus sebagai paralelnya. Ya, karena mau mengatakan kembali bahwa ini sejalan dengan pemikiran yang ada di Yohanes 1. Ya, yang mengatakan pada mulanya adalah firman. Nah, ini kan firman tidak sebut firman Kristus, ya kan? Pada mulanya firman. Firman siapa? Firman Allah. Nah, tapi firman Allah ini bersama-sama juga dengan Allah. Karena pada waktu itu Allah yang berfirman. Ya kan? Nah, Allah yang berfirman, Allah yang menjelmakannya menjadi manusia. Nah, Allah menjadikannya manusia itu siapa? Yaitu Allah yang hidup bersama Kristus yang ada di sebelah kanannya menjadi manusia. Nah, maka simbol manusia yang utuh, yang sesuai dengan gambar Allah, itu digambarkan sebagai Kristus. Maka ada istilah firman. Ya kan? Karena kita manusia yang lain itu belum menjadi logos, belum membalikkan diri lagi kepada citra Allah yang sesuai dengan difirmankan dia, ya kan? Nah, makanya kita belum sampai. Inilah yang menjadi temuan hidup kita. Kalau dikatakan hendaklah firman itu hidup dalam hidup kita, diam dalam hidup kita. Firman itu apa? Yang dikatakan oleh Allah sendiri bahwa kita disempurnakan pada saat kita diciptakan. Dan ketika diciptakan sesuai dengan gambarnya dia. Dan sesuai gambarnya dia dalam bentuk yang paling konkret dan dalam bentuk yang paling nyata hidup di dunia. Nah, itu artinya kembali ke logos. Nah, logos itu apa? Kembali ke gambar Allah. Gambar Allah seperti apa? Yang penuh kasih, penuh murah hati, penuh rela berkorban, penuh pengampunan, penuh kemurahan hati. Semuanya ada di situ dan kita tidak bisa menyangkal. Lalu Bapak Ibu, ketika kalau perkataan itu diam dalam kita dengan kekayaannya, maka kita nggak usah ngejar-ngejar yang lain. Hikmat itu mengajar kita, menegur kita juga. Kalau kita
mengingatkan hidup kita dengan hal-hal yang duniawi, pasti akan ingat lagi. Maka orang yang sebutnya secara beriman, ketika kita mencari kesucian dan terus-menerus setiap hari, suara hati kita kan akan bergeming, ya kan, ketika ada hal-hal yang tidak benar. Teng mengingatkan kita terus. Ya. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, pasti kita diingatkan. Kembali lu, kembali gitu. Nah, kalau ini sudah, maka kita bisa sambil menyanyikan mazmur, nyanyian rohani, kita bisa mengucap syukur di hati kita kepada Allah. Iya dong, kalau kita sudah hidup dalam firman, kita hidupnya itu bersyukur karena apa-apa sudah dikasih dan sudah kita menerima kasihnya itu. Nah, kalau kita ayat yang 17, ini yang terakhir, ya di dalam konteks kita ini, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini kalimatnya memang seringkali teknis ya, kalau penerjemahan bahasa Indonesia itu kan seringkali ya kata per kata. Sebenarnya dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Jadi kita harus punya kekuatan untuk mengingat bahwa di dalam pengalaman itu, ingat siapa yang menjadi landasan utama, siapa manusia yang sempurna, yang dikuduskan, yang mempunyai gambar dan citra Allah, yang menghidupkannya menjadi manusia baru, yaitu Kristus. Nah, dengan nama itu kita mampu mengucapkan syukur. Kita pun sudah sama, kita diberi kekuatan yang sama, kita pun diberi pengalaman elemen yang sama. Kita dari awal kita udah punya kasih, lakukanlah. Maka semua akan beruntun. Kita akan diberi belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, dan seterusnya. Sampai kita mampu mengampuni orang lain. Dan kita karena sudah mengampuni, kita hidup dalam kasih yang menenangkan. Nah, disitulah kita kembali ya mengucap syukur kepada Bapa melalui Dia. Kata itu oleh Dia itu sebenarnya oleh Kristus, ya kan? Bahasanya sebenarnya melalui Kristus, Dianya itu Kristus. Ya, oleh Dia itu sebenarnya kalau kita pakai bahasa yang lebih tepat itu mengucapkan syukur kepada Bapa kita melalui Kristus. Jadi kita itu dari pengalaman hari-hari kita ya kembali kepada Kristus sebagai teladan hidup kita. Bapak Ibu, itu kalau kita melihat konteks utama yang dari tema kita, ya saya kalau melihat topiknya awal, kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga sekitar, sebenarnya satu kepedulian kita. Matikanlah, ya kan, sifat manusiawi lama kita yang berarah kepada hal duniawi. Ya. Kenakanlah hal-hal yang sudah ada dalam pengalaman kita sebagai manusia yang sempurna dan dikuduskan di citra Allah, ya sebagai manusia yang penuh kasih, ya. Kembali seperti apa yang di awal diciptakan, dilihatkan kepada Kristus, ya dalam pengalaman hidupnya menjadi manusia dan gambar yang sempurna dari Allah. Nah, kembali loh kita menjadi Dia, belajar menjadi Dia. Ya, menjadi Dia orang yang penuh kasih, yang murah hati, ya, penuh kesabaran, mau pengampunan dan memperhatikan orang lain. Dan kalau sudah hidupnya seperti itu, kita hidup tenang, kita sejahtera, kita sehat dan otomatis peduli sama orang lain. Ya. Nah, inilah yang membuat kita kemudian masuk ke minggu kedua. Elemennya sudah ada, dasarnya sudah diberitahu, landasan utamanya kita sudah tahu, kenapa kita harus seperti itu, karena di dalam hidup kita harus memancar, ya bukan dari dalam, dari luar ke dalam, ya, tapi dari dalam keluar, ya. Apa yang masuk ke dalam itu tidak mengharamkan, tapi apa yang keluar itu yang mengharamkan. Maka kita diingatkan kembali dalam konteks ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau ikut menjadi manusia baru, kita harus melihatkan apa yang keluar dari hidup kita. Nah, inilah yang masuk dalam minggu kedua. Bahasanya amat disederhanakan ya kalau di dalam tematik APP itu.
karena memang tidak bisa berkelanjutan menceritakan mengenai teksnya secara panjang lebar. Yang penting adalah fondasinya. Kalau melihat minggu kedua, ya di sini kan terusan dari minggu pertama. Kita sudah punya landasannya, kita punya faktornya cara menjadi manusia baik. Kasih itu adalah yang mengikat semua landasan bagaimana kita menjadi gambar Allah yang kelihatan dalam hidup kita karena kita memancarkan yang sama. Nah, maka itu kita diingatkan nih dalam minggu kedua. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima padahal engkau mampu melakukannya. Jadi ini kalimatnya memang kalau kita membaca dari bahasanya sendiri memang tidak sesederhana kalimat ini ya. Nah, kalau kita lihat variannya disebut jangan menahan kebaikan, memang kebaikan itu bisa multi arti, ya kan? Bahasanya bisa menahan kebaikan, menahan interest, menahan keuntungan orang gitu ya kan. Nah, ini karena kan konteksnya ini kalau kita melihat kalau zamannya Amsal itu kan orang-orang seringkali kan memperdaya orang, ya kan. Bapak Ibu kalau kita lihat Kolose sama Amsal sebenarnya kan kalau Amsal ini banyak hal perkaranya itu kan perkara-perkara yang kelihatan nasihatannya umum, ya kan, singkat, padat, jelas, gampang diingat. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Amsal dari dari bab 1 sampai terakhir dan ngelihat ayatnya gampang dicerna, jelas. Tetapi kalau teliti, kadang-kadang urutannya ini mau ngomongin apa sih sebenarnya? Karena kalimatnya pendek-pendek, kadang-kadang loncat-loncat. Ya, bagi kita nggak penting ya untuk sekarang. Tapi kalau orang yang studi kitab suci, kadang-kadang menarik. Kok kalimatnya ini tiba-tiba loncat ke sesuatu yang temanya sedikit berbeda. Semuanya baik. Karena unsur-unsurnya baik. Tetapi karena rupanya kalau kita melihat konteks situasi Amsal ini adalah mencoba kembali mengingatkan kepada kita. Hal apa nih? Nah, kalau saya boleh melihat konteks dari Amsal 3, 27, 28 yang nanti kita akan bahas sedikit, kita akan lihat konteksnya dulu. Kenapa saya selalu mengajak kita masuk ke konteks supaya kita nggak salah langkah membaca kitab suci itu cuplik-cuplik gitu ya, pendek-pendek terus lewat-lewat. Nah, kalau kita melihat konteks Amsal 3, 27, 28, kita itu melihat dalam satu kesatuan panjang dari Amsal 1 ya, ayat 1 sampai bab 9 ayat 18 berkaitan dengan hikmat. Hikmat itu kebijaksanaan lah kalau bahasa kita ya, wisdom. Wisdom itu bersifat umum, berisi ajaran, instruksi yang mudah diingat, dipegang. Maka sifatnya wisdom, umum. Nah, ini terbelah dengan yang setelahnya ya, bab 10 sampai 35. Nah, ini bicara mengenai apa? Mengenai amsal-amsalnya Salomo ya, yang dikatakan atau dipikirkan bahwa ini punyanya Salomo. Nah, berarti yang ini, yang ayat-ayat Amsal 1 ke ayat ke bab 9 ayat 18 ini bisa jadi ini sebenarnya wisdom umum ya, kayak kita punya kebijaksanaan orang tua dari turun-temurun lah yang diambil terus ditata gitu ya kan. Nah, di sini berisi hal-hal yang menarik. Kalau kita baca Amsal 1 sampai 9 cuman ada 3 karakter yang kita diminta. Percaya akan Allah, takut akan Allah, muliakan Allah dengan hartamu. Nah, yang ketiga ini menarik. Percaya akan Allah, takut akan Allah, tetapi memuliakan Allah dengan hartamu. Kadang-kadang kejam juga ya. Pertama, kedua, umum. Tidak ada embel-embel. Percaya akan Allah. Kan sifatnya abstrak. Takut akan Allah. Apalagi. Ya, nggak ada orang bisa lihat saya takut apa enggak sama Allah. Tapi 2 hal ini akan membaca kita kepada yang ketiga. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Tapi yang menarik, kalimat hartamu ini sendiri, ini multi arti. Ya, bisa harta dalam tanda fisik, harta dalam tanda fisik yaitu harta rupiah, uang, kemampuan. Karena disebutkannya kan kemudian di sini kan harta kamu yaitu
panenan pertama, ya kan? Kalau orang kitab suci kan dia menggambarkannya, pokoknya yang paling bagus di situ. Kitab suci itu mengatakan, pokoknya yang pertama kasih Allah. Yang paling bagus kasih Allah. Nah, sebenarnya muliakanlah Allah dengan hartamu itu adalah apapun yang kamu punya, gitu ya kan. Yang paling bagus, ya serahkanlah untuk Dia kemuliaan. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Caranya sebenarnya ada di dalam ayat 3, 27, 28. Jangan menahan keuntungan. Kalau orang sudah lihat dia kerja sama kamu, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi pengusaha, atau orang-orang yang punya duit, atau orang-orang yang masih punya kemampuan, mempunyai power, orang sudah bekerja sama kita, ya kita harus memberilah. Pada dasarnya hal yang menjadi haknya. Sejauh kita mampu memberikannya. Kalau enggak, ya katakanlah, dan jangan dia mengecewakan kita juga. Akhirnya dia kecewa, banyak hidup kita yang kadang-kadang kita lihat kenapa kemarin ada di berita ya dimutilasi, ya kan, ya owner yang jualan ayam goreng ya di Bekasi dimutilasi sama karyawannya gitu ya kan. Ya, kasihan sekali kalau kita melihat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sebenarnya sudah dirangkum dan sudah diperlihatkan kepada kita. Memang tidak mudah ketika kita mempunyai, kadang-kadang kita susah memberi. Ya, apalagi sifat akunting, sifat finance, ya kan kalau sudah masuk susah beri. Ya sama aja kita juga kadang-kadang dalam hidup ini kalau sudah punya, aduh yang kita punya pun kita tahan-tahan, ya. Maka sifat holding kita itu nggak hanya dalam perkara harta yang lain gitu ya. Kadang-kadang sampah pun istilahnya hal-hal yang seharusnya sudah dibuang ya kan. Yang kadang-kadang kita kumpulin juga. Nanti besok berguna, besok berguna, besok berguna, besok berguna. Akhirnya apa? Nggak dipakai-pakai, ya. Tapi nggak dibuang-buang. Nah, hak orang lain yang bisa mengalaminya itu tidak kita kasih. Saya ingat sekali istri saya ngomong sama kita semua ya. Kamu kalau ngumpulin barang jangan sampai rusak dong. Kasihan kalau kita buang udah kita nggak bisa kasih orang lain pakai. Nah ini mengingatkan saya pada hal yang seperti itu. Ya, muliakan Allah dengan hartamu itu kita kadang-kadang memberi sesuatu ya udah nggak usah pikir, nggak usah sampai habis. Nah, gitu. Ya, saya punya pengalaman yang menarik kalau di lingkungan kita itu setiap bulan itu Bunda Seci itu pasti keliling ya kan. Mengambil bagian barang-barang yang kadang-kadang kita berikan itu sampah. Ya kadang-kadang saya pun kadang-kadang kita ngomong, itu apa sih yang dikasih? Bukan sesuatu yang masih sedikit berguna. Mungkin ada gunanya, tapi makin bergunanya makin sudah sedikit bersih seperti yang waktu di pengantar APP pun itu menjadi ingatan saya juga ya. Seringkali orang memberi itu bukannya dari hal yang kita pengen beri berdasarkan orang punya kebutuhan. Tapi apa yang kita pengen beri karena kita sudah tidak mau lagi gitu. Ya. Padahal di sini muliakanlah Allah dengan hartamu apa? Nah, ini ada ceritanya ya pada ayat 3, 27, 28. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau kita bisa menjadi variannya, jangan menahan interest orang, komisi orang, kebaikan orang, apa yang bisa membuat baik dari dirimu kepada orang yang masih mungkin menerimanya, maka kamu kasih. Apalagi kalau saat kamu masih mampu melakukannya, belum sakit, belum stroke, belum dalam kondisi yang invalid gitu ya kan, maka masih bisa memberi, berilah gitu. Dan yang menarik, dia katakanlah, nah ini nih yang bikin kalimat pasal ini menjadi ambigu. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, bahkan kau mampu melakukannya. Ayat berikutnya, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembali, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ini kalau kita sekilas, kalau orang membacanya lebih detail, ini bisa jadi dalam hukum dagang ya Bapak Ibu, cerita Amsalnya ini. Kenapa? Kan mungkin orang itu pemberi pinjaman gitu ya kan. Nah, orang itu dia mungkin memintanya kembali, ya kan? Dia sudah melakukannya dengan penggantiannya dalam bentuk pekerjaan,
Nah, ini jaminannya dia pegang, dia harus bekerja, ya kan, menggantikan bagiannya itu. Nah, ketika dia sudah selesai sesuai dengan kesepakatan, orang yang dikatakan cerita ini adalah menahan, ya kan, menahan yang harusnya orang itu berhak menerimanya. Bagiannya sudah selesai, bagiannya. Kebaikan itu bisa artinya juga barang, komisi, interest, keuntungan, ya kan, yang harusnya sudah bagiannya dia, gitu kan, karena dia sudah melakukan bagiannya dia. Tapi kadang-kadang orang itu pergilah, kembali besok, besok akan kuberi. Kan seringkali kita kasih janji-janji lagi kan, bikin orang kesel, ya enggak? Ataupun kita bentuknya secara sederhana dalam konteks pekerjaan. Pak, kapan kita naik gaji? Katanya 3 bulan kita akan naik gaji. Kita kan sudah masa percobaan. Ya, setelah masa percobaan, ya besok lagi nanti saya pikirkan. Ya, besok lagi saya pikirkan. Kalau kita ngomong dengan terus, kapan pikir? Nggak akan selesai. 5 tahun, artinya dia tidak pernah memikirkan kita. Dia pikirkan, pasti cepat nggak? Pasti cepat. Dia ngomong harus sekedar basa-basi, pasti lama. Pergi dan berilah, besok akan kuberi. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini, sederhananya adalah anjuran orang berbuat baik jangan menahan, ya istilahnya di sini menahan kebaikan kepada yang berhak selagi kita mampu. Artinya kembali ke dasarnya kita. Hei kamu, orang yang punya beri, orang yang tidak punya nggak usah khawatir, ya kan? Jangan memiskinkan dirimu sendiri dengan tindakan-tindakan yang tidak berguna. Tetap hidup harus berkualitas, meskipun kamu tidak punya apa-apa. Yang punya harus memberi. Nah, itu di kalimatnya itu seperti itu bahasanya. Nah, kalau kita teruskan ke ayat 33, 34, 35, itu menarik. Ya, Amsal 3, 33, Amsal 3, 34, 35. Ini menjadi faktor yang membuat kita merangkum semua cerita kita tadi dari Kolose. Orang yang murah hati, orang yang penuh kasih, orang yang bersahabat, orang yang murah hati, bijaksana. Ini. Kenapa? Karena dia sudah belajar dari hikmat karena percaya akan Allah. Kalau dia sudah percaya Allah, dia takut akan Allah, dia tidak lagi menahan apa yang dia punya karena semuanya dari Allah. Kalau sudah melihatnya ini sebagai bagian dari Allah, milik Allah yang harus dipergunakan untuk yang maunya Allah kepada orang lain atau kepada kita, nah kita harus jalani. Maka kalau kita membaca hamba Allah gitu ya kan kita ingat nggak di dalam Injil Matius ketika ada hamba yang diberi talenta ya, diberi uang. Ada yang ditanam, ya kan, ada yang diduplikasi gitu kan, ada yang diduplikasinya banyak sekali. Nah, pada saat terakhir kan tuannya panggil, hei kamu, apa yang kamu perbuat? Apa yang saya kasih? Oh, saya tanam Pak, takut hilang. Hei kamu orang durhaka, kan gila. Padahal dia tidak hilang, ya kan yang dia kasih, tapi tidak diduplikasi. Artinya apa? Karena dia tidak memberdaya gunakan apa yang dia beri. Ini kan kembali kepada pengalaman kita. Hai kamu sebagai citra Allah, yang sudah diberi Allah, seluruh kasih Allah di dalam hidupmu. Kok kamu diam saja? Artinya kamu tidak menggunakan, tidak memberdaya gunakan, tidak melipat gandakan kemauan itu untuk menjadi orang yang penuh kasih. Ya kan? Penuh kemurahan, penuh kebijakan. Nah, ini yang diberi. Yang menarik buat saya adalah ayat ketika menjadi orang yang benar, orang yang dikuduskan. Bapak Ibu, dalam bahasa kitab suci, saya selalu mengatakan ini berkali-kali. Dan saya yakini ini adalah yang benar. Kalau disebut dalam bahasa kitab suci perjanjian lama, menjadi orang benar adalah orang sadik. Ya kan, bahasa Ibrani-nya sadik. Bapak Ibu, kalau kita dengan bahasa Arab kan mungkin bahasa Ibrani mirip-mirip ya. Bapak Ibu tahu kan kalau sadik itu artinya sedekah. Ingat ya kata sedekah. Sedekah apa sih Bu? Bapak Ibu, kurang lebih kalau dengar kata sedekah itu apa?
share, to share, ya kan? Menarik, orang benar itu bukan bicara mengenai apa yang akan dia miliki. Orang benar adalah ketika orang share, gitu ya, berbagi, sadik sedek, sedekah, ya kan? Apa yang menjadi bagian keluar. Maka kalau kembali ke konteks Kolose tadi ya sama. Apa yang sudah ada yang diberikan dari Allah dalam hidup kita sebagai gambar rupa Allah, itu hanya tinggal butuh dikeluar, ya kan? Di-share, dibagi, in out. Nah, tapi untuk ke situ kan kita harus balik kembali. Menjadi orang yang anawim, orang yang bijak, persis seperti ayat 34. Kalau itu sudah terjadi, Allah sudah mengatakan dalam Amsal ini, jangan takut ketika kamu melakukan ini, berlimpahlah yang diberi kamu. Ya, diberi kesehatan, diberi kemakmuran, diberi umur panjang dan kedamaian. Nah, inilah dalam Amsal 11, 24, 25. Bahasanya sederhana. Ketika kita menyebar harta, kita malah bertambah kaya. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang sama, yang bisa Bapak Ibu. Menggantinya itu bisa relatif. Bisa satu disanding 100, bentuknya sama, beda bentuknya. Dulu sih Ya. sepertinya terpecah lagi, Pak. Ya, betul. Pak Irwan terlempar Ya. lagi ya. Balik masuk ke sharing atau ini aja, Bu. Iya, mungkin saya sampaikan sedikit ya, bahwa tadi kan membahas ya mengenai Kolose dan sekaligus juga Amsal. Itu bagus sekali ya, karena membahas dari segi biblisnya ya, yang tidak kita dapatkan pada waktu pertemuan APP itu. Ya, jadi dari Kolose hingga Amsal itu bagaikan circle ya, lingkaran ya, yang memberikan efek domino. Tentu saja efek domino ini adalah efek-efek kebaikan. Nah, di sini juga kita diminta untuk menjadi manusia yang baru. Apa manusia yang baru itu? Adalah manusia yang penuh kasih. Ya. Dan itu yang harus menjadi landasan kita. Ya, bagaimana hidup kita menjadi utuh. Tentu semuanya ini melalui proses. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Irwan itu tidak sekonyong-konyong kita menjadi manusia seperti itu. Tetapi itu menjadi satu proses dalam hidup kita. Nah, kita juga diajak untuk meninggalkan manusia lama, menjadi manusia yang baru. Nah, kita juga harus punya elemen-elemen tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan, bagus Pak sekali ya. Kita juga harus hidup dalam Kristus. Ya, bertolak dari Kejadian 1 ayat 1a bahwa kembali kita itu dikuduskan, dikuduskan menjadi gambar dan rupa Allah. Bagaimana awal-awal kita diciptakan ya, sehingga kita punya satu kebaikan seperti yang Allah punyai. Nah, ketika kita menjadi manusia baru, maka kita menjadi berkat. Dan tadi disampaikan oleh Pak Irwan bahwa berkat akan melimpah ketika kita memberi. Ya, itu yang tadi saya ambil ya. Jadi kita perlu juga ini memikirkan peristiwa-peristiwa yang di atas tadi kejadian itu ya. Dan jangan yang di bumi. Jangan cari yang keduniawian. Cari keduniawian itu banyak. Hedonisme ya, kemewahan, foya-foya itu banyak sekali. Ya. Nah, di sini kita harus mematikan hal-hal yang seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan. Jadi hidup dalam firman Allah itu adalah hidup yang selalu bersyukur. Ya, tidak mudah loh untuk bersyukur itu ya. Kita juga harus mematikan sifat manusia kita. Ya, sifat manusia yang bersifat keduniawian itu menjadi manusia yang penuh kasih, sesuai gambar Allah, sesuai citra Allah, karena diciptakan kita sesuai dengan gambar dan citranya. Dan kita harus memancar dari dalam keluar. Apa yang keluar dari dalam hidup kita
itu menjadi gambar Allah yang kelihatan. Itu yang saya tadi ambil dari Pak Irwan. Apakah Pak Irwan sudah masuk kembali ya, Bu? Sudah kembali, Bu Lucy. Oh, sudah. Pak Irwan, mohon maaf Pak, saya tidak melihat Pak Irwan. Tidak apa-apa Bu, itu betul. Iya Saya nih sudah saya. selesai juga bagian Oh saya. iya ya Pak Irwan, terima kasih. Bagus sekali Pak, karena Pak Irwan di sini menjelaskan dari biblisnya, ya, apa yang melatar belakangi dari perikop-perikop singkat untuk APP pertama dan kedua ini. Jadi kita semakin tahu dasar-dasar biblisnya sehingga kita bisa memaknai itu lebih dalam kehidupan kita. Banyak terima kasih Pak Irwan. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan berguna. Iya, sangat berguna bagi kita semua Pak Irwan. Dan mungkin ini dari kita nih, ada yang ingin bertanya kepada Pak Irwan atau bersharing ini mengenai hal-hal bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita memaknai hidup itu dengan kasih. Nah, silakan Bapak Ibu, karena hidup dalam firman Allah adalah hidup yang bersyukur. Tadi saya katakan bahwa kita untuk bersyukur itu susah, ya. Kita untuk bersyukur itu susah, tapi kita juga harus membiasakan hidup untuk selalu bersyukur. Bersyukur dan berpikir positif itu yang menjadi pedoman prinsip hidup kita, hidup saya terutama. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Irwan, tadi saya tertarik ini dengan apa yang disampaikan Pak Irwan bahwa kita itu harus mematikan ini ya, harus mematikan hal-hal seperti hedonisme, seperti tadi dikatakan ya di dalam firman ada percabulan, ada kenajisan, ada keserakahan, ada penyembahan berhala ya. Nah, mungkin untuk mematikan ini kalau orang yang sudah menjadi habit itu kan agak sulit ya. Nah, tadi Pak Irwan menyampaikan bahwa batinnya harus penuh dengan kasih. Bagaimana Pak implementasinya konkretnya Pak supaya kita juga menjadi lebih mudah nih untuk mematikan hal-hal seperti itu? Pertanyaannya sebenarnya gampang, tapi jawabannya susah. Ya, ini pertanyaan mewakili teman-teman juga ini rupanya Pak Irwan. Karena kalau saya melihatnya dari gambar dan biblis ya memang yang menarik adalah bahwa kalau kita tetap menjalani seperti tadi, saya selalu satu kata yang selalu saya ingat tadi, yaitu sebenarnya ketika saya membaca satu persatu, melihat lagi teks, itu hanya satu kata itu yang menarik, ya, bowels of grace, ya kan? Ya. Kenapa di situ? Kalau bahasa Yunaninya itu kan splagna, ya splagna itu kan usus, ya kan? Nah, bagi saya kalau ditanya prakteknya gimana sih? Ya kalau mau mematikan, isilah dengan hal-hal yang seperti itu, ya kan? Kalau saya dengar dari pengalaman Bapak Ibu, kalau cerita dengan melayani, dia tidak hitung-hitung, dia tidak tahu lagi hujan atau panas, dia jalan gitu, ya. Tidak peduli lagi orang kaya orang miskin, dia jalan gitu ya. Kadang-kadang kita di situ ada passion. Nah, mungkin passionnya itulah yang harus dikejar ya bersama-sama. Kadang-kadang ya yang sulit itu adalah membiarkan passion itu berjalan beriringan dengan pelayanan kita. Ya, udah ini saya nggak mau karena nggak bisa lah gitu. Padahal nggak ada yang ujung-ujungnya orang mengatakan bisa apa nggak bisa. Saya sendiri di sini kalau mau dibilang saya mah belum apa-apa, saya belum doktoral ya, dan juga pengalaman belajarnya saya terlalu teknik kasarnya ya, linguistik gitu ya juga. Tapi ya percaya saja bahwa Tuhan akan memberikan berkat juga dari pengalaman yang sama gitu. Apalagi kalau kita melihatnya dari cerita ini kan pengetahuan Allah itu sebenarnya sudah ada di belakang kita. Pengetahuan itu sendiri datangnya dari apa yang sudah diberikan Allah dari gambarnya, ya kan? Maka saya yakin bentuknya seperti apa, kita menjadi orang, menjadi manusia yang utuh kalau kita satu hal yang tadi, ya, setiap hari
pilihlah yang baik-baik dalam hidup gitu ya. Kalau kita mau makan kan kita pilih-pilih, masa kita pilih tulang? Kan sama itu parabannya ya kan. Nggak mungkin kita pilih tulang, kita pilih makan yang baik. Kalau mau jadi sehat, ya kan orang apalagi umur-umur seperti saya ke atas gitu ya kan, pilih-pilih yang baik ya kan. Jangan banyak makan yang enak ya kan, bahkan yang sehat. Kadang-kadang makan sehat tidak enak. Susah ya Bu ya, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang kita harus memilih. Tetapi memilih yang sehat itu jauh lebih baik daripada memilih yang tidak sehat. Memang kalimatnya kalau tidak sehat gampang dipilih dengan yang sehat. Tapi kalau dibilang enak, itu kan dua hal yang berbeda kadang-kadangnya enggak. Nah, bahasa kita jangan selalu memperlawankan dengan yang tidak ya kan. Ketika kita mau jadi hidup sehat, pilih yang tidak enak gitu. Ya kan, kalau mau hidup yang sehat, bukan pilih yang tidak sehat. Ya kan, melewati yang tidak sehat gitu kan, tapi pilih yang ya kadang-kadang yang tidak enak ya kan. Kalau kita, saya ingat saya satu waktu saya buka Instagram, ketika saya buka Instagram ada satu Romo yang ketika ditanya, Romo kenapa doa saya nggak pernah dikabulkan ya gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak ya. Nah Romo itu cerita, Bapak Ibu, ketika kita meminta untuk menjadi orang yang tangguh, ya kan, dia tidak memberi kita ya hal-hal yang mungkin kita pikirkan. Dia memberi kesusahan kepada kita supaya kita menjadi orang yang lebih kuat. Sebenarnya kalau ditambah-tambah kan banyak ya Bu Lucy mungkin lebih banyak lah pengalamannya karena kan di pelayanan juga banyak. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau kita mau hidup sehat, pilihannya jangan yang tidak sehat kita pilih, bukan. Kalau tidak sehat kita terlalu blur, ya kan? Pilih yang tidak enak. Nah, baru ketahuan yang tidak enak itu apa? Ya makan yang tadinya yang sukanya steak, ya kan? Yang sukanya gula, yang sukanya garam, yang sukanya makanan yang terlalu berat-berat karbo, ya kan? Makanannya kita yang ganti yang tidak enak, ya kan? Jus, kadang-kadang jus apalah, jus yang bau perengus ya kan, kayak seledri gitu ya kan. Terus kadang-kadang makannya broto wali gitu kan, tidak enak, pahit ya kan. Ya seterusnya. Kadang-kadang pilihan kita itu jangan sampai salah kaprah kalau kita hanya mencoba melawan sesuatu dengan kata tidaknya aja gitu ya kan. Yang enak, yang tidak enak, ya, yang benar, yang salah. Tapi kita harus punya pilihan yang berikut gitu. Kan enggak, kita tidak seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Parda, saya pengalaman sharing aja. Parda, kalau dengan penjelasannya Parda ini ya, berarti saya mendapat suatu background bahwa Paulus ini mengajak atas kesadaran kita ya, secara akal sehat dan kebiasaan supaya kita memilih dengan akal sehat kita. Sebab kalau misalkan tadi Pak Arda bilang usus, jadi apa yang dimasukkan ya Pak Arda bilang ya solusinya ya dari Bu Lucy ya masukkan yang baik. Untuk memasukkan yang baik butuh kesadaran dong, butuh kesadaran diri yang tinggi untuk mengkonsumsi, memasukkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Apakah kira-kira begitu Pak Arda? Ya, tentu pertama kalau menurut pengalaman dari Paulus dalam Kolose itu ya, nanti kita perdalam lagi lah sambil yang lain-lain juga ya kan. Karena setiap ayat kitab suci itu kan ada konteksnya dan ada ruang waktunya yang mengimpak kepada kita, momennya pas juga sama kita. Ya mungkin pada saat saya membaca contohnya yang di situ yang saya bawa ya tadi kata belas kasihan ya. Belas kasihan itu kebetulan katanya yang keluar dan yang saya renungkan seperti itu Bapak. Tetapi sebenarnya kalau kita bilang kesadaran, sebenarnya kan komitmen kita untuk kembali ya kan ke komitmen awal kita. Ya, karena di situ kayak ayat 3 bab 3 ayat 10 ya kan, kita kan sudah dikuduskan. Di awalnya kan kita juga diingatkan, loh, kamu diciptakan amat sempurna apa adanya ya kan pada saat kita diciptakan. Dan seturut gambar dan rupa Allah gitu kan. Kalau kita nggak lihat konteksnya ini mungkin beda ya kan.
Cuman dia bawa lagi dalam Paulus sendiri ini dituangkan dengan satu kalimat, ya kan, gambar khaliknya. Diingatkan, kamu sebenarnya sudah ada di dalam semuanya itu. Kamu melawan diri sendiri dengan foya-foya, dengan hidup mencari ketenangan apa? Nggak ada yang tenang di situ. Ya, menikmati harta banyak, apa yang kamu tenang di situ? Menjadi malas, apa yang kamu dapat di situ? Gitu kan? Dia memperlihatkan kebalikannya. Ketika kamu mencoba mendapatkan itu, malah hidupnya tidak tenang, kemerungsung, ya kan? Kalau makin bohong ya, makin kemerungsung kan hidupnya kita kan, kebohongan sampai kebohongan lagi, kebohongan lagi, kebohongan lagi, kebohongan lagi, kebohongan lagi, gitu kan? Makin menutup kebohongan, nggak akan selesai. Maka hidupnya kata yang lurus-lurus saja lah, gitu kan? Carinya yang lurus. Begitu lurus, kamu tenang, sejahtera, sehat lahir dan batin. Nah, di situ dikatakan dalam Paulus itu, ya kalau kamu kembali ke fitrahnya, katanya ya, kalau dalam bahasa ini kembali ke fitrahnya, semua aman. Semua pasti enjoy. Makanya orang kalau sakit itu sudah kembali ke fitrahnya, ya kan? Ke fitrahnya apa? Yuk, dari mana asalnya dan kembali ke asalnya, ya kamu ingat. Baru aman, senang gitu kan. Karena kalau kita punya harta di bawah juga kagak. Ya, saya ingat sendiri kalau saya dulu ya kan melihat di orang meninggal, kita doakan, kalau kita membayangkan, kita ditelanjangi begitu, apa yang kita bangun? Ya kan kasarnya gitu. Pendapat bawa-bawa jangan ya, kalau kita mau hidupnya seperti, apalagi kalau orang muslim, maaf, tapi menurut saya itu yang menarik buat saya kalau saya melihat gitu ya. Ketika dikubur, dia ditopaskan dengan tanah gitu ya, dijadikan satu dengan tanah dan harus mencium tanah, hidung ke tanah gitu ya kan. Nah, ini kalau waktu saya belajar di luar, ketika orang meninggal itu kenapa tidak ditutup keseluruhannya? Apalagi kalau muslim ya kan, begitu dipotong pun dibuka gitu kan. Kenapa? Dia harus hidungnya kena dengan tanah. Menutup, artinya apa? Menyentuh tanah, kembali ke tanah, mengingatkan asalnya tanah. Yuk kembali ke tanah, pasti yuk akan balik ke tanah. Tetapi, nah, dalam kitab suci kan awalnya kita itu dari tanah, tapi diisi ruah. Ya, nah ini yang menarik nih. Dalam kitab Perjanjian Lama, manusia hidup ketika ada ruah. Ruah itu kan dalam kitab Kejadian awal. Pada awalnya ruah itu kan melayang-layang, ruah Allah itu melayang-layang, ruah itu kan Allah sendiri sebenarnya ruah. Ya, kalau bahasa Ibraninya juga ada ruah, ada nefes. Ya, yang memberi hidup itu ruah. Jadi ketika ada ruah kudus adalah yang memberi hidup. Jadi hidup yang kudus kita ketika kita mohon Roh Kudus dalam hidup kita, gitu ya. Roh Kudus diberi kepada kita, sebenarnya kita memahami bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, kita yang membawanya lagi keluar, kita membuatnya lagi mengorek keluar, gitu. Membuang yang tidak ada, yang tidak perlu, menjadi yang kudus ini kembali ke hidup kita kembali, gitu. Ya, karena Roh Kudus itu sebenarnya kalau menurut pengamalan bacaan Injil, kitab suci maupun juga dalam kitab-kitab yang ada di dalam konteks kitab suci, kata ruah kudus itu bukan sembarangan. Ruah, ya kan, nanti kita minggu depan kita pelajari sedikit ya. Ruah itu kan roh, ya kan, kalau bahasa roh, ya kan, roh. Nah itu roh itu ya apa sih? Yang memberi hidup kan. Kalau nggak ada rohnya, jiwa itu nggak ada, ya nggak? Jiwa itu kan sensitivitas, ya kan. Nah, tubuh itu kan badan material. Nah kalau belajar filsafat lain lagi itu. Ada badan, ada materi. Dia diberi roh dulu, baru ada jiwa. Ya, nggak ada jiwa dulu, roh dulu, baru jiwa. Jiwa itu yang memberi pengalaman lain lagi, ya kan? Ada rasa, ya, ada feeling, ada kemauan juga melihat, merasakan, menyentuh, menikmati, enjoy, tidak enjoy, ya itu kan. Tapi yang memberi hidup, yang menyalakan mesin itu adalah roh Allah, gitu, hidup Allah, gitu. Nah, roh Allah itu apa? Kudus, ya kan, ruah kudus, ya kan. Nah, kekudusan itu otomatis sudah ada di dalam, gitu. Ya sebenarnya bagaimana mengeluarkan bukan hanya akal sehat sih Bapak, menurut saya. Ya kita juga karena orang beriman kan, bukannya hanya mengenal akal sehat, karena akal itu sendiri kan dari Tuhan, ya kan. Dengan sendirinya
apa hal-hal yang tertentu yang ada di dalam kebaikan kita kan sudah ada di akal kita. Otomatis ketika Bapak jalan, dia akan melurus ke depan gitu kan. Dia akan melihat ke kiri ke kanan. Karena sudah ada mata, kita bisa mungkin kita sudah diberi kesemuaan itu awalnya ketika kita melihat aman hari-hari kita. Cuman karena kebiasaan, karena hari-hari kita nggak melihat itu secara istimewa. Ya. Nah itu yang bahasanya dalam bahasa kitab suci lalu dialihkan ke bahasa spiritual, bahasanya nanti kerohanian itu kan agak berbeda, ya. Tapi sebenarnya sejalan. Nah, kalau bahasa kita kan menyederhanakan, oh ini kan akal sehat, ini hal-hal syariat. Tapi kalau kita mau sederhana sebenarnya hanya kita mengatakan sebenarnya kebaikan itu sudah ada dalam hari-hari hidup kita, cuman kita bahasakan kembali dalam mendalaman, makin mendalam bahasa kita harusnya pakai sederhana. Gitu. Itu sih pengalaman yang kalau kita melihat dan membaca satu persatu. Oke, terima kasih Pak Arda. Ya. Mungkin Pak Paulus banyak cerita lah. Pak Paulus kan mungkin juga melayani dengan hal-hal yang lain. Enggak, saya tadi tertarik Pak Arda mengatakan tadi kata-katanya apa yang dibilang usus itu loh. Begitu menyentuh saya, iya ya, berarti usus itu kan sesuatu yang bersinergi secara biasa, yang dalam tubuh biasa, tapi ya tergantung bagaimana kita memasukkan, mengkonsumsi kepada usus itu, gitu loh. Kalau kita senang jajannya nggak beres, ya perutnya jadi nggak beres. Tapi kalau kita makannya yang sehat, terus kita sekali-sekali makan kepiting, ya bros, itu menyehatkan gitu kan. Berarti itu suatu ajakan kita berpikir. Si Paulus kok kata-katanya kok mengajak gitu, membangkitkan suatu kesadaran gitu loh. Gitu Pak Arda. Ya. Thank you. Sama-sama Pak Paulus. Ya. Yang lain nih. Ya, usus ini juga sebagai analogi ya Pak Irwan ya. Bagus sekali analoginya. Kalau kita memasukkan hal-hal yang baik, pasti keluarga juga baik. Tapi kalau kita memasukkan hal-hal yang tidak baik, keluarnya juga tidak baik. Analogi ususnya. Bagus sekali Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Ayo Bapak Ibu, waktunya tinggal sedikit loh. Sayang ya kesempatannya. Ya, Pak Haji kok diem aja nih. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Haji, kok diem aja, nggak menanggapi. Ini tanggapi Pak, yang penting sharing aja. Iya. Ini kayaknya terpukau sama Pak Arda ini semua. Iya. Saya kangen loh, itu cara ngajarnya udah lama. Masih sama. Ini kebetulan di acara ini ada teman seangkatan saya juga nih, ada Bu Lucy juga, ada Bu Iskandar dari Australia. Oh iya. Teman-teman sekelas saya dulu. Siap. Iya, saya ingat Bu Lucy. Penggemarnya Pak Arda. Apa yang digemari ada. Cara ngajarnya dong. Puji Tuhan lah, sama membantu lah Bapak. Saya juga belajar. Bu Lina nih gimana? Ada tanggapan nggak Bu Lina? Ini kok dia membisu ini gimana ini Bu Lucy? Iya. Ya. Terpukau. Ya sudah jadi saking ia terpukau dengan Pak Irwan. Pak Irwan, jadi tadi saya sampaikan, saya tadi mendengar ulasan Bapak bahwa prinsip hidup di dalam kebaikan itu artinya kita tidak berjiwa miskin gitu ya Pak ya. Dan kita juga tidak boleh mempermiskin orang lain seperti itu ya Pak ya. Itu sebagai prinsip hidup dalam kita hidup
baik. Ya, ya Bu. Mungkin Ya, Bu. ya tidak berjiwa miskin. Mungkin Pak Irwan bisa mendeskripsikan lebih secara jelas lagi Pak, supaya banyak dari teman-teman di Zoom ini yang bisa lebih memahami Pak. Ya, Tidak berjiwa miskin kan bukan berarti kita tidak miskin. iya betul. Mungkin bisa Dalam dijelaskan Pak. konteksnya Paulus dalam Kolose gitu kan, sebenarnya disebut itu berjiwa miskin itu artinya orang itu udah tidak melihat kekayaan yang ada di dalam dirinya, ya kan, yang kemarin yang tadi saya barusan cerita itu kan. Jiwa miskin itu karena dia sudah melupakan segala sesuatunya, hanya bertuju kepada perkara-perkara yang di bawah, ya kan, atas sama bawah kan sebenarnya kan. Kalau ke bawah berarti kan orang mempermiskin, ya nggak, memiskinkan dirinya sendiri, ya kan, menilainya menjadi miskin meskipun orang itu kan melihatnya saya punya uang, ya kan, secara kekayaan dia punya, ya, tapi dalam value Allah dilihatnya lain, ya kan. Yang disebut jiwa miskin yang di sini adalah, hei kamu jangan berjiwa miskin dong. Jiwa miskin itu seolah-olah tidak punya apa-apa, ya enggak? Seolah-olah kamu tidak memiliki apa-apa, padahal kamu dimiliki banyak hal. Yang paling sederhana adalah kasih. Ya. Nah, ketika kasih kamu dimiliki, ya kan, kalau kamu punya, ya kan, otomatis punya nggak sesuatu yang kamu bisa beri. Makanya dikatakan, jangan khawatir kamu miskin harta, jangan khawatir kamu tidak punya harta, tapi hidup bisa berkualitas ketika kamu menjiwai hidupmu menjadi kaya dalam rahmat, kaya dalam kasih. Nah, makanya kalau kita memberi apa yang kekurangan, ya dari kekurangan kita, Allah memberinya lagi. Nah, ini ketika miskin memberinya dari kekurangan kan, bukan dari kelebihan. Bapak Ibu, jadi kalau saya melihat kembali ceritanya sebenarnya sama. Cerita Paulus ini kan sebenarnya karena dia mengalami pengajaran dari Yesus ketika dia melihat jiwa miskin itu karena orang itu tidak melihat yang dalam, yang value paling dalam, bahwa dirinya itu bukan cari yang perkara di bawah, tapi perkara yang di atas. Itu Bapak Ibu. Nah, jika di atas sudah didapat, maka dia miskin secara harta pun dia hidup bisa berkualitas. Maka seringkali kan kita melihat orang yang miskin itu hidupnya sejahtera, ya. Sejahtera itu aman sentosa, sejahtera itu aman sentosa itu damai. Kita lihat tidur itu nyenyak. Kadang-kadang orang kaya tidurnya tidak nyenyak. Satu hal, ya kan, nggak semua kita bisa gambarkan secara 100%, tapi kurang lebih bisa lihat seperti itu. Ya, kadang-kadang kita susah tidur, banyak stres gitu kan, banyak stroke. Saya jarang melihat orang miskin stroke gitu. Kemarin orang miskin jarang yang kena corona, ya. Gitu. Nah, ini satu gambaran yang kadang-kadang kita bisa tertawa pada diri kita sendiri, ya, itu. Itu Bu Lucy. Terima kasih Pak Irwan untuk pencerahannya dan juga Pak Paulus untuk sharingnya. Nah, kita sudah mendekati pukul 9 dan pertemuan ini harus diselesaikan Bapak Ibu, ya. Banyak terima kasih Pak Irwan. Mari Bapak Ibu, kita tutup pertemuan pada malam hari ini, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk pencerahan yang diberikan oleh Bapak Irwan pada malam hari ini, di mana sungguh menyentuh hati kita. Bagaimana kita harus menjadi manusia yang baru, sehingga kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mampukanlah kami, ya Bapa, menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu
bagi orang lain yang membutuhkan, di mana mereka dapat melihat diri kami sebagai pelaku firman-Mu, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada Injil malam hari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk keluarga Pak Irwan. Berkatilah mereka dan berilah mereka kesehatan yang baik, agar mereka pun dapat hidup dengan damai sejahtera, damai sukacita di dalam keluarga. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang hadir di sini dan keluarga masing-masing. Mohon berkat rahmat-Mu, mohon kesehatan, dan sebentar juga kami akan beristirahat, Bapa. Berilah perlindungan di dalam istirahat kami, agar esok pagi kami dapat bangun dengan sehat kembali untuk kembali menunaikan tugas, pekerjaan, aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji, dan syukur kami haturkan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima Ya. kasih Bu Lucy, terima kasih Terima kasih Pak Pak Arda. Lut. Ya.